Bribka Madi, polisi yang mengaku mengalami dugaan pemerasan oleh polisi mengaku siap terima risiko etik. Madi menyatakan siap dipecat jika dinilai melanggar kode etik Polri. Madi menegaskan ia tidak pernah menginisiasi viralnya video dirinya di media sosial soal dugaan penyidik minta hadiah. Sebelumnya Bribka Madi mengaku dimintai uang pelicin saat melaporkan kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Pernyataan Madi kemudian viral di media sosial. Aneh menuntut karena ada permasalahannya. Awalnya ada. Nah, pasti kan sebab yang akibat. Nah, kalau aneh belum berkenan, mohon maaf. Ini semua harus diungkap. Ya resikonya aneh akan terimalah. Kemudian gara-gara kasus abang ini dan bikin heboh dan mencari penumpang akhirnya harus dapat tindakan etik, bisa jadi pemberhentian segala rupa, abang siap? Mohon maaf sekali. Allahu Akbar. Aneh sangat siap. Dugaan polisi peras polisi di kasus sengketa lahan yang menyeret nama Bribka Madi masih berlanjut. Bribka Madi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pendudukan lahan di sebuah komplek perumahan di Bekasi akan melaporkan balik kasus tersebut ke polisi. Madi mengaku siap dipanggil ke polisi dengan membawa sejumlah bukti miliknya. Dilaporkan oleh Pak Victor, disebut menduduki lahan secara tidak sah hingga mengganggu keresahan warga. Ya. Laporannya disampaikan 1 Februari lalu. Komentarnya gimana, Pak? Komentarnya, nanti si Madi akan lapor balik. Perjuangan. Kasus dugaan polisi peras polisi berawal saat Bribka Madi melaporkan kasus sengketa lahan milik orang tuanya. Madi mengaku diperas penyidik berpangkat AKP yang memintanya memberi uang 100 juta agar laporan soal sengketa lahan diperiksa penyidik. Oknum yang inisialnya TG. Polisi dengan inisial TG. TG polisi dengan inisial TG ini menjanjikan apa kepada Bang Madi? Dia menjanjikan kalau kita memberikan hadiah 1.000 meter dan 100 juta karena nilai yang kita laporkan itu pada saat itu 3.600 meter kurang lebih. Jadi kalau kita berikan, dia akan memproses. Jika tidak diberikan, dia mengancam tidak akan diproses. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut penyalahgunaan kewenangan termasuk pemerasan oleh polisi adalah fenomena yang sulit diberantas. Hal ini menunjukkan tidak adanya rasa empati antara rekan sejawat. Oknum polisi, khususnya oknum-oknum penyidik yang menyalahgunakan kewenangan, termasuk di dalamnya adalah tindakan meminta uang, melakukan pemerasan, ya. Itu fenomena yang memang sulit untuk diberantas. Itu pertama. Yang kedua, dia minta uang kepada sesama anggota polisi. Ini kan satu tindakan yang tidak punya rasa malu, ya, tidak punya rasa empati, bahkan kepada sesama anggota polisi. Kasus dugaan pemerasan oleh polisi terjadi saat Bribka Madi melaporkan penyerobotan lahan milik orang tuanya di tahun 2011. Sejak itu kasus bergulir dan belum menemui titik terang. Tim Liputan Kompas TV. Bribka Madi siap dipecat jika dinilai melanggar aturan kepolisian. Bagaimana kepolisian merespons hal tersebut? Kita sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, sebenarnya poin apa yang menjadi pertimbangan akhirnya polisi menyatakan ada dugaan pelanggaran etik? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Sampai dengan saat ini sebetulnya memang proses penyelidikan terkait dengan Bribka Madi ini terus bergulir. Baik itu terkait dengan perkara tanah yang juga menuai pro dan kontra karena sampai dengan saat ini baik itu pernyataan dari Madi ataupun juga pernyataan dari Polda Metro Jaya ini bertentangan. Yang kedua adalah sisi etiknya karena sebelumnya menurut keterangan dari Bribka Madi, anggota Polsek Jatinegara ini memang mengaku sudah pernah mengaku dan juga melapor kepada Propam yang ada di Mabes Polri terkait dengan upayanya yang tidak digubris oleh pihak kepolisian. Bahkan pada saat memproses adanya pendudukan lahan miliknya yang diakui ataupun juga diklaim oleh Madi,
ini ada upaya-upaya dari oknum Polri yang kemudian mencoba untuk meminta uang pelicin. Selain itu juga ada pihak dari penyidik yang disebut meminta jatah. Kurang lebih ada 1.000 meter persegi tanah yang diminta jatahnya agar diberikan kepada penyidik tersebut. Tetapi berdasarkan penelusuran sementara atau penyelidikan awal dari pihak kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya, sampai dengan saat ini memang tidak ada laporan yang masuk terkait dengan hal itu. Justru laporan yang ada ini melaporkan Mahdi. Yang pertama adalah Mahdi dilaporkan melakukan upaya ataupun juga menciptakan kerusuhan yang melibatkan sejumlah massa dengan menggunakan pakaian polisi. Selain itu juga ada 2 laporan yang masuk. Yang pertama adalah kasus KDRT dari istri Mahdi yang pertama, dan yang kedua adalah berangkat dari istri Mahdi kedua yang ini menurut pernyataan dari pihak kepolisian dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ini tidak terdaftar secara resmi begitu sehingga tidak menerima tunjangan. Ya, ini istri keduanya juga melaporkan kasus KDRT. Ini yang kemudian akan ditindaklanjuti juga soal bagaimana viralnya kasus dari Mahdi ini, karena ada salah satu pasal dalam kode etik yang menyatakan bahwa anggota Polri ini dilarang untuk mengungkapkan ataupun juga menyebarkan berita bohong, kebencian melalui media sosial. Sehingga dalam sisi etik itu yang akan coba ditelusuri oleh pihak kepolisian dari Propam atau dari dari bagian etiknya. Tapi sementara dalam pidananya sampai dengan saat ini perkara mengenai tanah, kemudian juga adanya oknum pihak penyidik yang disebut meminta jatah, ini juga ditelusuri dalam waktu yang bersamaan. Ini juga menjadi pro kontra maksud kami Friska dan juga saudara, karena kalau berdasarkan pernyataan Mahdi ini disampaikan tanah yang diminta ini seluas 1.000 meter persegi, tetapi sebetulnya yang ditemukan oleh penyidik adalah tanahnya ini kurang luasnya dari 1.000 meter persegi, sehingga ini yang coba ditindaklanjuti. Tentu kita nantikan apakah pekan depan akan ada pernyataan lebih lanjut baik itu dari Polda Metro Jaya ataupun juga dari Bribka Mahdi. Friska. Niputu Trisnanda melaporkan langsung soal polisi yang melaporkan soal pemerasan oleh polisi lainnya. Terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda.